Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang dasar-dasar psikologi. Yang pertama adalah tentang sejarah psikologi, yang kedua adalah tentang pengertian, dan yang ketiga adalah tentang tokoh-tokoh psikologi. Di sini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh dua teman saya, yaitu ada Sylvia Maharani yang akan membahas tentang pengertian psikologi, dan yang kedua adalah dari Nasihah yang akan membahas tentang tokoh-tokoh psikologi. Oke, langsung saja kita akan pertama membahas tentang sejarah singkat psikologi. Jadi secara garis besar, psikologi dapat dibagi menjadi dua masa tahap, yaitu ada masa sebelum dan masa sesudah. Artinya apa? Jadi psikologi itu dibatasi oleh berdirinya laboratorium pertama psikologi di Jerman. Jadi ada masa sebelum berdirinya laboratorium dan masa sesudah berdirinya laboratorium. Nah, pada awalnya masa sebelum berdirinya laboratorium, psikologi dikaji oleh para ahli filsafat Yunani kuno, yaitu di mana yang sering mengemukakan pendapatnya adalah Plato. Plato mulai mengkaji dari tahun 457 sampai 347 sebelum Masehi, dan Aristoteles yaitu dari 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Jadi mereka membahas tentang psikologi, yaitu mulai dari hakikatnya, kaidah-kaidahnya atau fungsi-fungsinya tentang psikologi. Dan berabad-abad berikutnya para ahli filsafat Yunani kuno yaitu dibantu juga oleh para ahli ilmu faal. Ilmu faal sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku atau sikap manusia yang tidak normal. Jadi para ahli ilmu faal juga memiliki ketertarikan yang sama, yaitu mengkaji tentang psikologi. Nah, mereka, para ahli ilmu faal dan para ahli ilmu psikologi dan para ahli filsafat Yunani kuno itu bisa dibilang berkolaborasi, yaitu memiliki minat yang sama, memiliki kajian yang sama tentang psikologi. Jadi setelah berabad-abad kemudian banyak pendapat-pendapat dari para ahli filsafat yang lain dan juga para ahli ilmu faal, pendapat dan pandangan yang berbeda-beda. Mereka yang memiliki pandangan dan pendapat yang sama itu menjadi satu ataupun bertemu untuk berunding tentang pendapat dan pandangan yang sama. Oleh karena itu, pandangan dan pendapat yang sama menghasilkan atau melahirkan aliran-aliran dari psikologi, yaitu ada aliran fungsionalisme dan lain sebagainya. Setelahnya, pada tahun 1879, Wilhelm Wundt, yaitu seorang pendiri laboratorium psikologi, dan ini sudah mulai menjadi menuju ilmu psikologi tersendiri. Jadi pada awal pengkajian dari filsafat Yunani kuno bersama ilmu faal, kenapa belum bisa dikatakan sebagai ilmu psikologi? Yaitu karena belum hasil-hasil eksperimen, percobaan ataupun kajiannya itu belum bisa dibuktikan secara konkret dan juga belum bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setelah berdirinya laboratorium psikologi oleh Wilhelm Wundt itu di Leipzig di Jerman, itu menjadi sebuah, bisa dibilang kantor. Jadi sebuah eksperimen percobaan itu dilakukan di sana, sehingga hasil-hasil yang konkret, hasil-hasil yang bisa dipertanggungjawabkan itu bisa dilihat ataupun dipertanggungjawabkan di laboratorium itu sendiri. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, laboratorium psikologi ini menjadi objek kajian yang bisa dilihat secara langsung. Maka dari itu, setelah berdirinya laboratorium itu menjadi ilmu psikologi tersendiri. Nah, setelah itu ilmu psikologi itu disebarluaskan, yaitu mulai dari ke Eropa dan Prancis dan segala macam. Setelah berabad-abad dan tahun-tahun kemudian, psikologi masuk ke Indonesia, yaitu dipelopori oleh profesor dari Universitas Indonesia, yaitu adalah Profesor Slamet Imam Santoso. Yaitu kenapa beliau bisa masuk ke dalam Indonesia? Jadi pada awalnya, setelah pemerintah Indonesia mengambil alih dari kolonial Belanda, itu ada, jadi pemerintahan itu kan dipegang oleh para TNI dan juga pemerintahan itu sendiri. Nah,
tugas-tugas yang mereka emban itu mereka tidak bisa mengkontrol. Jadi mereka stres, para TNI dan pemerintahan ini stres mengurusi tentang pemerintahan Indonesia yang baru ini, karena baru diambil alih dari kolonial Belanda. Oleh karena itu, menurut Profesor Slamet Imam Santoso, beliau merasa Indonesia itu membutuhkan ilmu psikologi atau ahli-ahli psikologi untuk menanganinya. Oleh karena itu, perlahan-perlahan masuklah psikologi ke dalam Indonesia. Setelah masuk, ada beberapa ahli psikologi di Indonesia yang kemudian diterbangkan ke Belanda, ke Eropa untuk belajar lebih dalam lagi tentang psikologi. Sesampainya mereka pulang, mereka itu adalah para ahli filsafat, para ahli psikologi Indonesia itu pulang, mereka dikembalikan ke sebagian ke Universitas Indonesia, sebagian ke Universitas Pajajaran. Jadi awalnya itu sebagian dikirimkan ke Universitas Indonesia sebagai staf dan juga pengajar. Kemudian sebagian dikirimkan ke Universitas Pajajaran, sama seperti di UI, yaitu sebagai staf. Kemudian lanjut berkembang ke Universitas Gadjah Mada. Jadi di Universitas Gadjah Mada yaitu universitas ketiga yang memiliki jurusan psikologi. Pada awalnya jurusan ini masuk ke dalam Fakultas Pendidikan. Namun pada sesaat kemudian Fakultas Pendidikan ini memilih untuk memisahkan diri dari Universitas Gadjah Mada. Jadi Fakultas Pendidikan ini mendirikan universitas sendiri. Namun untuk jurusan psikologi tetap berada di Universitas Gadjah Mada, yang kemudian beralih menjadi Fakultas Psikologi. Sedangkan universitas yang keempat memiliki jurusan ataupun minat tentang psikologi yaitu adalah Universitas Airlangga di Surabaya. Sampai pada saat ini psikologi ada ataupun sudah banyak di universitas-universitas ternama di Indonesia maupun swasta. Mungkin sejauh ini kalian bertanya-tanya bahwa apa sih pengertian dari psikologi. Dari tadi kita membahas tentang sejarah psikologi. Nah, untuk pengertiannya akan dibahas oleh teman saya yaitu Sylvia Maharani. Kepadanya saya persilahkan. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari dua kata, yaitu psyche dan logos. Psyche berasal dari bahasa Yunani yang berarti jiwa, dan logos yang berarti pengetahuan. Dapat diartikan psikologi yaitu ilmu tentang jiwa. Psikologi mempelajari tentang jiwa dalam arti yaitu jiwa dan ruh manusia, yang pelajari tentang gejala-gejala yang terdapat pada manusia. Secara etimologi, psikologi sering dipahami sebagai ilmu yang pelajari tentang jiwa, yaitu mempelajari sifat-sifat kejiwaan seseorang dengan cara mengkaji semua tingkah laku manusia. Banyak perbedaan menurut para ahli. Yang pertama menurut Musen dan Reswig, yang menyatakan bahwasannya psikologi dulu diartikan sebagai studi pemikiran atau namun sekarang psikologi berubah menjadi perilaku yaitu behavior, sehingga psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut ahli yang kedua dari Morgan, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan hewan. Yang ketiga, Crow menegaskan bahwasanya psikologi adalah ilmu yang pelajari perilaku manusia dan hubungan antara manusia dengan orang lain. Yang keempat, yaitu menurut Woodward dan Marquis, yang menyatakan bahwasanya psikologi adalah ilmu yang pelajari aktivitas atau perilaku manusia manusia yaitu individu dalam hubungannya dengan lingkungan alam. Dan yang terakhir menurut Mosquitz dan Orgel menjelaskan bahwasannya psikologi adalah ilmu eksperimental
yang dilandaskan dengan observasi dan penelitian empiris, khususnya perilaku manusia. Tokoh psikologi. Yang pertama ada Aaron Beck, lahir pada 1921 di Providence, Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai pencetus terapi kognitif, di mana pendekatan yang digunakan dalam pengobatan depresi klinis menekankan cara orang memandang diri sendiri dan lingkungan mereka untuk memahami sebuah kondisi. Tesis ini penting bagi Beck adalah pasien depresi melihat keadaan diri mereka secara negatif yang tidak realistis. Dari pikiran negatif inilah yang mempertahankan emosi yang menyakitkan dan perilaku yang bermasalah. Triad kognitifnya ada 3 jenis, yaitu pemikiran tentang diri sendiri, dunia, dan depresi sering melihat diri mereka tidak berguna dan tidak memiliki harapan. Namun, terapi kognitif bertujuan untuk menentang pikiran negatif dengan bantuan seorang terapis. Yang kedua ada Abraham Maslow. Ia adalah seseorang yang lahir di Bronx, New York pada tahun 1908. Dikenal sebagai perintis dari aliran psikologis humanistik. Ia percaya bahwa manusia bisa memahami diri mereka sendiri. Menurut Maslow, motivasi manusia berasal dari dorongan untuk mencapai sebuah kebutuhan hidupnya. Teori Maslow sering digambarkan pembunuhan tentang kepribadian. Karena itu, ia biasanya mengklarifikasikan bersama dengan ahli teori lain yang diberi label psikoanalisis. Merupakan kekuatan pertama, behaviorisme yaitu kekuatan kedua, dan psikologi humanistik yaitu kekuatan ketiga. Yang ketiga Albert Bandura, lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Kanada. Salah satu konsep utamanya dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori ini bersandar pada proposi bahwa pembelajaran terjadi tidak hanya melalui efek dari tindakan langsung, tetapi melalui pemodelan atau imitasi. Albert Ellis, lahir pada tahun 1513 di Pittsburgh, Amerika Serikat. Beliau berpendapat bahwa jika seseorang di kehidupannya tidak menyenangkan, mereka bisa frustasi, takut, dan panik. Biasanya respon yang sehat dilahirkan dari keyakinan rasional, dan respon yang tidak sehat dilahirkan dari keyakinan yang tidak rasional. Contoh, saya harus diterima orang lain, dan contoh yang lain, saya akan mengutuk orang lain jika berperilaku yang saya anggap jahat. Kernberg lahir pada 1883 di London, Inggris, dan meninggal tahun 1971. Untuk memahami teori ini, dia berpendapat bahwa bahwa tes IQ kembar monozigot sangat berkorelasi. Artinya, kecerdasan seseorang ditentukan oleh gen. Yang terpenting dalam teori ini ialah bahwa kecerdasan adalah produk lingkungan. Karena jika kembar selalu dibesarkan bersama, inilah titik yang membuat si kembar monozigot menjadi debu emas bagi psikologi yang menyelidiki jika kecerdasan bisa diwariskan. Jadi, pada intinya, ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Dan psikologi masuk ke dalam Indonesia yaitu dipelopori oleh Profesor Slamet Imam Santoso yang dilatar belakangi oleh penyakit stres yang dialami oleh para TNI dan pemerintahan karena baru saja mengambil alih pemerintahan Indonesia dari pihak kolonial Belanda. Dan terdapat banyak tokoh-tokoh psikologi yang memiliki pendekatan ataupun pandangan tersendiri tentang psikologi ataupun tentang kejiwaan manusia. Oleh karenanya, untuk pembahasan selanjutnya bisa kalian tunggu untuk dari kelompok-kelompok selanjutnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.